Saya kan itu apa yang pernah bertanya berjalan. Nah, sisa itu nanti dapat akses jalan. Sedikit di belakang, pantatnya doang. Jadi saya mau tanya, ini bagaimana caranya Pak? Yang diundang ini sudah dipastikan akan kena jalan tol. Karena kalau dipastikan kena jalan tol, kita ini kadang sudah sibuk untuk mencari gantinya gitu. Oleh karena itu saya ingin tahu proses sampai selesai ini kira-kira katakanlah kalau ada sampai pembayaran itu kira-kira kapan? Nah, kalau Ibu Larasa di depan, Pak Sulaiman belakangnya bisa dioperasikan semua enggak gitu ya. Yang nomor 3 Pak Ilham ini, apakah yang diundang sudah dipastikan terkena perbuatan atau tidak? Terus kira-kira kapan sampai proses pembayaran? Terus uang apa? Ada uang masa tunggal gitu ya? Ini mungkin ditanggapi oleh Pak Bambang dari Kementerian PUPR dan Bu Rose. Karena di depan saya, semula ini ada jalan Ibu ya, ada jalan. Nah, jalan tetap dari pihak kontraktor nanti untuk prinsipnya itu tidak ada, insya Allah tidak ada jalan yang dimatikan. Kalau memang jalan itu dimatikan, itu Ibu kena terdampak. Terdampak itu mungkin bisa dibayar keseluruhan. Itu kalau sampai kena terdampak ya. Dan tidak ada fasilitas jalan umum lagi. Tapi kalau dari pengadaan jalan tol, dari BUJT-nya pasti ada jalan yang masih dihidupkan. Walaupun itu mungkin kalau misalnya sudah misalnya ada flyover atau itu bisa. Mungkin tidak dari nanti pengukuran waktu di lapangan itu. Berusaha untuk menunggu sampai pelaksanaan pengukuran. Jadi kalau memang itu masih ada sisa, kalau untuk sisa ya Bu ya, Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau sisa tanah yang kurang dari 100 meter itu kita langsung kita bayarkan, dan itu pun harus ada permohonan dari Bapak dan Ibu. Yang kurang dari 100 meter itu bisa kita bayar. Tapi harus ada permohonan dari Bapak dan Ibu. Karena mungkin ada sisa 50 meter masih bisa dimanfaatkan itu. Nah, kita takutnya nanti ada tol ini mungkin melibatkan dari APESA ini Pak. Jadi kalau APESA itu nanti setelah kita sudah ada pelaksanaan pengukuran, nah itu melibatkan APESA. APESA-nya itu ya sebetulnya mungkin dibilang ganti kerugian itu ya karena Ibu mungkin sudah untuk rumah tinggal. Jadi nanti mau kalau untuk APESA nanti berkunjung ke Bapak dan Ibu itu tolong dijelaskan itu Ibu mungkin sudah berapa tahun tinggal di sini, dan kalau punya usaha itu nanti ada premiumnya.
ada biaya premiumnya. Jadi nanti mungkin kalau punya usaha itu ditanya dari tim APESA. Makanya kalau tim APESA datang itu nanti mohon dijelaskan mungkin ada berapa sih penghasilan ibu ini untuk usahanya atau perharinya berapa. Nanti tim APESA akan menghitung, Pak. Jadi tim APESA ini independen ya, Pak. Kita juga nggak bisa ikut ke dalam masalah perhitungan. Nah, itu aja. Nah, mungkin ada masa tunggu. Masa tunggu itu ada nanti dari tim APESA itu ada masa tunggu. Misalnya ini penlog keluar bulan ini, pembayarannya sekian bulan kemudian. Nah, itu ada perhitungan masa tunggu. Itu yang masa tunggu. Mungkin yang saya jelaskan sampai situ lah. Ada masa tunggu itu lah. Jadi mohon nanti kalau misalnya baik itu pengumpulan Satgas B, baik itu Satgas A untuk ukur dan nanti tim bisa turun, mohon Bapak Ibu ada nanti dikasih waktunya. Sebenarnya adalah kontrakan yang disewakan menghasilkan menghasilkan per bulannya dari kegiatan usaha gitu kan, kontrakan. Tentu itu ada data nominatif nanti kita akan mencantumkan kontrakan, tidak ada usahanya. Jadi nanti dapat dinilai oleh appraisal terkait dengan nilai usahanya, premiumnya. Nanti makanya disampaikan mungkin kalau misalnya ada perjanjian atau kontrakan sewa secara tertulis, sampaikan nanti kepada kami Satgas B atau nanti kepada pihak appraisal ya KJPP, sehingga dapat dilakukan penilaian berapakah kerugian usaha yang Bapak Ibu alami terhadap kontrakan tersebut. Itu ya. Kemudian luas surat tidak sama dengan luas tanahnya. Bapak Ibu jangan khawatir, ini nanti Satgas A akan melakukan pengukuran keliling dan bidang per bidang. Nanti kalau luasan Bapak AJB itu kurang lebih ya. Jadi kalau belum sertifikat, belum dilakukan pengukuran, akte jual beli itu luasannya kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Nah sekarang kalau lebihnya lebih dari 10%, maka tentu nanti Bapak Ibu akan disiapkan surat oleh Satgas B terkait dengan bisa dengan pendataan penguasaan fisik atau statusnya apa di situ yang belum ada asaknya misalnya ya seperti itu. Nanti Satgas B akan membantu Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua dari Pak Afran, perkiraan waktu. Nah kalau pelaksanaan sudah jelas ya, mungkin cuma nanti bisa koordinasi dengan Pak Bambang ya. Sudah tahapan kami sesuai dengan undang-undang sudah jelas sampai dengan nanti pemberian uang ganti kerugian. So, mungkin lebih persisnya detailnya nanti mungkin ya hubungi Pak Bambang. Berapa nomornya? Nomornya berapa? 89. Diadakan atau ditunjuk pengadaannya oleh saya mau bisa dari bisa cepat dan ketiga saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama untuk tadi kan disebutkan ya untuk usaha itu ya, usaha yang terdampak itu kan nanti ada ganti kerugian. Itu persyaratannya apa aja? Apakah persyaratannya itu seperti jika kita mau menentukan apa sih istilahnya APR gitu ya, misalkan ada pencatatan untung berapa, penjualan selama berapa bulan dan lain sebagainya. Itu apakah ada seperti itu? Terus kalau misalnya usahanya online, bulan saya online, tapi tetap ada apa ya istilahnya
kebutuhan lokasi segala macam itu kira-kira untuk masuk ke lingkungan. Terus yang kedua masalah IPB ya. Jadi saya nggak tahu ya rumah yang lain, tapi rumah saya kan rumah istilahnya udah dibangun udah lama gitu ya, karena di jalan. Nah itu nggak ada IPB-nya. Nah, sedangkan tadi ada syarat IPB. Nah itu apakah memang harus diurus atau bagaimana baiknya, sebaiknya kalau misalkan harus diurus itu apakah ada perubahan? KJPP bisa menilai bahwa nanti pas lapangan bisa melihat misalnya Bapak punya usaha apa, tapi untuk bukti ya secara administrasi pasti KJPP akan menerima data penghasilan berapa per bulan misalnya. Itu kan pernah ada saat itu usahanya rumah makan warung Padang misalnya. Ya mungkin tidak pernah dibutuhkan barangkali gitu kan. Tapi KJPP memeriksa berapa penghasilannya tiap bulan atau tiap hari. Bapak atau Ibu yang sekarang punya kegiatan berusaha, siapkan aja data penghasilan. Nah, kalau perusahaan kalau perorangan usaha perorangan kan mungkin tidak punya neraca ya, tapi paling tidak membuat kan masih ada ya Pak ya. Namanya juga bisnis sekecil apapun pasti tercatat ya. Berapa sih modalnya, berapa keuntungannya masih ada, itu disiapkan saja kan untuk KJPP dasar penilaian kerugian usaha premiumnya itu ya Pak ya Pak Aksan. Kemudian usaha online, nah ini mungkin yang baru ya, karena selama sebelum pandemi mungkin memang kegiatan usahanya terlihat gitu kan. Misalnya di daftaran itu ada warung atau ada kontrakan, itu terlihat bahwa nanti usahanya hilang. Nah sekarang yang terkena misalnya rumah tinggal tapi Bapak usahanya online. Kalau terkenanya misalnya sebagian yang Bapak masih tinggal di situ, nanti itu mungkin ada penilaian dari KJPP. Bapak sampaikan saja bahwa Bapak punya kegiatan usaha online. Dengan adanya kebebasan ini, usaha online Bapak jadi hilang misalnya. Tapi kalau usaha online masih ada, mungkin KJPP usahanya masih ada. Itu nanti akan dinilai oleh KJPP ya Pak ya. Gitu. Nah kemudian Ada yang ini.